Pasal 162 ayat 1 KUHP mengatur bahwa jika saksi sesudah memberikan keterangannya dalam tingkat penyidikan, kemudian berhalangan hadir karena alasan meninggal dunia, tempat kediaman yang jauh, ataupun berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang diberikan dianggap telah dibacakan. Kemudian dalam ayat 2 diatur bahwa jika keterangan tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dinyatakan di dalam persidangan. Keterangan saksi nomor 54 hingga nomor 57 telah memberikan keterangannya pada tingkat penyidikan di bawah sumpah, yang juga telah dibacakan tanggal pengambilan sumpahnya beserta poin penting dalam berita acara pemeriksaan di persidangan, sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP. Untuk selanjutnya dilanjutkan. Yang mulia, melanjutkan. Perihal keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai pelaku turut serta dalam berkas perkara terpisah, kami akan membahas mengenai peran dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasan daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas dan perintah jabatan, alangkah lebih baiknya lebih dahulu dimulai dengan pembahasan terkait pembagian alasan penghapus pidana agar pembahasan tidak melebar dan lebih mengerucut sehingga mendapatkan analisis yang mendalam terkait potensi penggunaan alasan penghapus pidana yang dapat dipergunakan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. KUHP sendiri memang tidak membedakan dengan jelas tentang pembagian alasan penghapus pidana. Pembagian alasan penghapus pidana ini terdapat dalam doktrin yang berkembang dalam hukum pidana. Dari sudut pandang doktrin, alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini berlaku hanya untuk diri pelaku. Sedangkan alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan. Oleh karena alasan pembenar menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut. Perbedaan ini sebenarnya sangat bermanfaat dan diperlukan atau penting dalam hal terjadinya penyertaan dan keikutsertaan dalam suatu tindak pidana. Dalam hal suatu perbuatan dihalalkan, maka perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana. Mereka yang dengan salah satu cara ikut serta melakukan perbuatan itu, apapun bentuk pernyataannya, dengan beberapa kekecualian juga dihalalkan atau tidak dipidana. Apabila bagi pelaku hanya terdapat alasan pemaaf, maka masih ada kemungkinan bahwa orang yang membujuk, ikut serta melakukan, atau menyuruh melakukan, atau membantu melakukan dapat dipidana. Sedangkan pelaku utamanya tidak dipidana berdasarkan alasan pemaaf. Apabila dikaitkan dengan pembahasan di atas, maka alasan penghapus pidana yang berpotensi digunakan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu hanyalah alasan pemaaf. Karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, hanya saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu lah yang nampak seolah-olah memiliki keadaan khusus mengenai dirinya yang dapat dipandang sebagai alasan yang cukup agar terlepas dari delik yang disangkakan kepadanya. Sehingga tidaklah tepat jika menggunakan alasan pembenar kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai alasan penghapus pidananya. Yang mana apabila dikaitkan dengan pembahasan di atas, konsekuensi yang dari alasan pembenar adalah semua orang, yaitu saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang ikut dalam perbuatan tersebut, apapun bentuk penyertaannya, tidak dapat dipidana oleh karena alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam alasan pemaaf yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut. Pasal 44 KUHP, perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Perbuatan dilakukan karena terdapat daya paksa, pasal 48 KUHP. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2 KUHP. Penuntut umum akan membahas perihal keadaan tersebut satu persatu. Pertama, daya paksa, pasal 48 KUHP. Menurut Simons, overmah itu dapat berupa keadaan terpaksa secara fisik dan keadaan terpaksa secara psikis. Secara fisik itu dapat terjadi karena paksaan yang dilakukan oleh orang ketiga, misalkan dengan memegang tangan orang yang dipaksa untuk menandatangani sepucuk surat di dalam kejahatan pemalsuan surat. Selanjutnya misalkan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang yang dipanggil sebagai saksi, termasuk pula ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan karena terpaksa disebabkan bekerjanya kekuatan alam. Kemudian menurut Jonathan Hiring dianggap dibacakan, menurut R. Susilo dianggap dibacakan. Kemudian bahwa perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa ini dapat digolongkan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Apabila paksaan tersebut merupakan paksaan yang absolut yang datangnya dari luar, bukan dari diri pribadi pelaku sendiri, maka perbuatan tersebut termasuk dalam alasan pembenar. Akan tetapi, apabila paksaan tersebut merupakan paksaan yang relatif yang datangnya dari dalam diri pelaku itu sendiri, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam alasan pemaaf. Oleh karena itu,
pada pembahasan daya paksa ini akan difokuskan pada daya paksa relatif dikarenakan berdasarkan pembahasan sebelumnya, alasan penghapus pidana yang tepat digunakan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah alasan pemaaf. Bahwa berdasarkan jurisprudensi terkait dengan daya paksa, ada dua jurisprudensi dan dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendapat perintah dari saksi Ferdi Sambo di rumah Jalan Saguling untuk menembak korban, dan kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu langsung mengiyakan perintah dari saksi Ferdi Sambo tersebut. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu berangkat bersama rombongan yang baru sampai dari Magelang menuju rumah dinas Jalan Duren 3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, alasan dia mengiyakan perintah tersebut dikarenakan yang bersangkutan berpikir akan bernasib yang sama juga nantinya. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu juga terpikir takut nanti keluarganya dan tunangannya akan terjadi sesuatu kepada mereka. Bahwa masih berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, pada saat kejadian ia diteriaki oleh saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata, "Woi, kau tembak cepat, woi, kau tembak." Lalu dengan keadaan terpaksa dan rasa takut, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mencabut senjatanya dan melakukan tembakan ke arah korban. Apabila dikaitkan dengan pendapat ahli dan jurisprudensi di atas, keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa penembakan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa secara psikis. Bahwa dalam keadaan terpaksa secara psikis terjadi jika orang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan itu membiarkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai pengaruh yang demikian rupa, bahwa yang perlu digarisbawahi adalah pendapat tersebut adanya daya paksa dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang demikian rupa. Bahwa dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik itu dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Ferdi Sambo yang mengakibatkan saksi Ferdi Sambo dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa teriakan saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata kau tembak cepat, woi kau tembak, tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa yang dapat mengakibatkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mencabut senjatanya dan melakukan tembakan ke arah korban. Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan jurisprudensi di atas, maka perasaan atau pikiran saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yaitu bahwa apabila dia menolak perintah tersebut maka akan bernasib sama juga nantinya, kemudian akan yang bersangkutan juga terpikir takut nanti keluarga atau tunangannya akan terjadi sesuatu kepada mereka, tidaklah dapat dikatakan sebagai bentuk keadaan terpaksa yang mengakibatkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis. Dikarenakan keadaan terpaksa tidaklah dapat disandarkan pada perasaan pribadi. Terkait dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP. Pasal ini masih terkait dengan pasal 49 ayat 1 KUHP, akan tetapi pembelaan diri di sini dilakukan sudah melampaui batas-batas yang wajar dalam pembelaan yang terpaksa melampaui batas. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu dianggap dibacakan yang mulia. Pendapat R. Susilo dianggap dibacakan. Sesungguhnya pembelaan terpaksa melampaui batas sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP pada pokoknya melanggar azas subsidiaritas dan azas proporsionalitas sebagaimana dipersyaratkan pada pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 KUHP. Hanya saja pembuatnya tidak dipidana karena dalam keadaan tekanan psikis yang berat karena tergoncang hebat. Temperamen ini biasanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dari sudut pandang psikologi. Jadi untuk membuktikannya diperbutuhkan keterangan ahli kejiwaan sebagai ahli. Apabila dikaitkan dengan fakta dalam persidangan, bukanlah suatu hal yang sulit untuk berpendapat bahwa adalah suatu kekeliruan menerapkan pasal 49 ayat 2 KUHP sebagai alasan penghapus pidana bagi saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan serangan sekonyong-konyong yang mengancam raga, kehormatan, kesusilaan, ataupun harta benda baik itu oleh saksi Ferdi Sambo maupun korban kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sehingga tembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu ke korban bukanlah suatu bentuk baik itu pembelaan terpaksa maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Selanjutnya, perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2 KUHP. Pasal ini menentukan bahwa melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah tetap merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pidana. Akan tetapi apabila perintah tersebut dilaksanakan oleh orang yang menerima perintah dengan itikat baik karena memandang perintah tersebut adalah perintah dari pejabat yang berwenang dan melaksanakan perintah tersebut termasuk dalam ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka ia tidak dipidana. Dengan kata lain, pelaku yang melaksanakan perintah yang tidak sah dapat dihapuskan pidananya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Perintah itu dipandang sebagai perintah yang syah, dilakukannya dengan itikat baik, dan pelaksananya memang dalam ruang lingkup tugas-tugasnya. Sebaliknya, jika perintah itu tidak
meliputi ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikat baiknya dalam melakukan perintah itu diragukan. Jadi dalam hal ini, pembuat undang-undang bermaksud untuk menjaga kepatuhan buta dari orang yang mendapatkan tugas atau menerima perintah yang dapat membawa akibat pemidanaan terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang menerima perintah atau tugas dari seseorang atasan haruslah waspada dan teliti. Bahwa menurut R. Susilo, dianggap dibacakan. Bahwa menurut jurisprudensi, dianggap dibacakan. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendapat perintah dari saksi Ferdi Sambo di rumah Jalan Saguling untuk saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu berangkat bersama rombongan yang baru sampai dari Magelang menuju rumah dinas Jalan Duren 3, tempat di mana korban ditembak oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Bahwa pada saat kejadian, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu diteriaki oleh saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata, kau tembak, woi, kau tembak. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mencabut senjatanya dan melakukan tembakan ke arah korban. Bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan pembahasan dan jurisprudensi di atas, perbuatan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, karena membunuh seseorang bukanlah suatu kewenangan yang dimiliki oleh saksi Ferdi Sambo. Seharusnya Richard Eliezer Pudiang Lumiu dipandang dapat memahami bahwa Jenderal Bintang 4 sekalipun tidak mempunyai hak untuk membunuh seseorang, kecuali dalam hal menjalankan tugasnya sebagai algojo atau eksekutor terpidana mati. Kemudian, membunuh seorang bukanlah suatu ruang lingkup dari tugas-tugasnya, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga jelas tidak ditemukan itikat baik dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam melaksanakan perintah tersebut. Lebih lanjut, bahwa pada pembahasan maupun jurisprudensi di atas, melarang suatu kepatuhan buta atau kewajiban patuh tanpa batas. Dengan kata lain, seseorang yang menerima perintah atau tugas dari seseorang atasan haruslah waspada dan teliti. Bahwa perbuatan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang langsung mengiyakan perintah saksi Ferdi Sambo untuk menembak korban merupakan suatu kepatuhan buta atau kewajiban patuh tanpa batas. Pembahasan mengenai alat bukti keterangan ahli. Berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto Arosyid dalam perkara ini memberikan keterangan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dalam hal adanya poligraf yang dilakukan kepada terperiksa terdakwa Kuatmaruf, Ricky Rizal, Richard, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Ahli menerangkan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam 3 tahap, yakni pretest, tes, dan post-tes. Kemudian apabila dikaitkan dengan Perkap nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik, tempat kejadian perkara dan laboratorium kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia, maka persyaratan pemeriksaan terhadap pemeriksa diatur dalam pasal 13 sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Berdasarkan berbagai tahap tes dan Perkap nomor 10 tahun 2009, maka terhadap keterangan saksi Putri Chandrawati dalam fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi Putri Chandrawati mengikuti pemeriksaan poligraf dalam kondisi tertekan dan tidak didampingi oleh psikolog dalam pemeriksaan, terutama pada saat saksi Putri Chandrawati ditanyakan terkait kronologis pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang atas keterangan saksi Putri Chandrawati, maka kami menanggapi sebagai berikut. Bahwa pasal 13 ayat 2 sub E diatur bahwa untuk memastikan kondisi terperiksa dapat dilengkapi dengan 1. Riwayat kesehatan saksi atau tersangka, dan 2. Laporan hasil pemeriksaan psikologi. Dapat dilihat adanya frase dapat menunjukkan bahwa ketentuan ini bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif, sehingga terperiksa yang mengikuti serangkaian pemeriksaan tidak dapat digantungkan pada ada tidaknya psikologi yang mendampingi saat pemeriksaan, sehingga keterangan saksi Putri Chandrawati yang mengatakan dalam keadaan tertekan tidaklah dapat diterima sebagai alasan untuk mengatakan bahwa pemeriksaan poligraf dilakukan tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Perkap nomor 10 tahun 2009. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto Arosyid yang diangkat sumpahnya dalam pemeriksaan persidangan mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati di awal pemeriksaan dalam tahap pretest bersedia menandatangani surat dilakukannya pemeriksaan dan telah menyatakan tidak keberatan untuk tidak didampingi oleh psikolog, meskipun saksi Putri Chandrawati sempat keberatan menceritakan kronologi tanggal 7 Juli 2022. Akan tetapi saksi Putri Chandrawati tetap bersedia melanjutkan pemeriksaan. Berdasarkan keterangan ahli tersebut, maka secara prosedural pemeriksaan terhadap saksi Putri tidaklah melanggar pasal 13 Perkap nomor 10 tahun 2009, sehingga keterangan ahli tersebut adalah admissible serta tidak didapatkan secara melawan hukum. KUHAP mengatur bahwa keterangan ahli maupun surat merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia. Pengkategorian hasil pemeriksaan poligraf baik sebagai surat maupun keterangan ahli sebagaimana diterangkan oleh Yahya Harap adalah tidak perlu dipermasalahkan karena keduanya merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang bebas. Hasil pemeriksaan poligraf dapat diterima sebagai alat bukti surat sebagaimana dalam putusan nomor 12
36 tahun 2014 PN Jaksel atas nama terdakwa Neil Bentleman maupun sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana dalam putusan nomor 864 tahun 2015 PN Denpasar atas nama Agus Tai Handamai dan putusan nomor 863 tahun 2015 atas nama Margaret Christina Megawe. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Putri Chandrawati maupun saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf telah berkesesuaian dengan keterangan para saksi dalam persidangan sehingga keterangan ahli Aji Febrianto Arosyid ST bin Suras telah sesuai dengan ketentuan dari pasal 186 KUHP sehingga dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian. Berdasarkan keterangan ahli Reni Kusumawardani dalam perkara ini memberikan keterangan terkait hasil asesmen dengan menggunakan multi method kepada terdakwa Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal Wibowo, Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Namun berdasarkan fakta persidangan, maka kami akan menanggapi keterangan sebagai keterangan ahli yang mengatakan ada kesimpulan terkait peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati bersesuaian dengan indikator dengan keterangan kredibel yang disesuaikan dengan kredibilitas asesmen dalam berbagai riset. Terdapat 7 indikator dalam keterangannya memenuhi, ada detail informasi, ada akurasi yang bersesuaian dengan pihak lain, dalam hal ini Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Susi. Agar yang tersampaikan dapat terselesaikan secara teoritis. Kami menanggapi bahwa keterangan ahli Dr. Reni Kusumawardani terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati bertentangan dengan keterangan ahli lain yang telah diambil sumpahnya dalam persidangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf dalam persidangan mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati terindikasi berbohong ketika diperiksa dan diberi pertanyaan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang yang juga dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lab 392 9 September 2022. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Muhammad Mustafa, ahli mengatakan pelecehan seksual dapat menjadi motif dalam perkara ini apabila dikuatkan dengan alat-alat bukti, kemudian ahli mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan namun dikuatkan oleh bukti lain, tidak boleh hanya bertumbuh pada satu saja. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Beni Ali dan Susanto Haris mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati mengatakan adanya kekerasan seksual yang dialami di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Dan pada akhirnya diketahui bahwa tidak ada kekerasan seksual yang terjadi di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan saksi Susi menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pelecehan di rumah Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Sehingga keterangan para saksi ini tidak sesuai dengan keterangan ahli Reni Kusumawardani yang menyatakan bahwa kesesuaian informasi mengenai pelecehan seksual yang dialami oleh saksi Putri diperoleh dari keterangan Susi dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang tidak mandi, membersihkan badan maupun mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual, padahal ada saksi Susi sebagai ART perempuan yang dapat membantunya. Tindakan saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual, padahal saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Tidak adanya tindakan saksi Ferdi Sambo meminta visum padahal saksi Ferdi Sambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik, dan tindakan saksi Ferdi Sambo yang membiarkan saksi Putri Chandrawati dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren 3, serta keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bahwa pada hakikatnya hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli jika pendapatnya tersebut bertentangan dengan keyakinannya sebagaimana putusan MA tanggal 17 Maret 1962. Dalam buku pembahasan dan permasalahan KUHP yang mengatakan dalam keadaan tertentu keterangan beberapa ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan pasal 183 KUHP. Alasan yang memperkuat alasan tersebut adalah apabila keterangan para ahli tersebut diberikan dalam bidang keilmuan berbeda dan apa yang diterangkan oleh para ahli tersebut bukan mengenai satu hal atau keadaan yang sama, tetapi mengenai dua hal atau keadaan berbeda antara yang satu dengan yang lain namun saling bersesuaian. Kemudian apabila dihubungkan dengan keterangan ahli mengenai adanya kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati bertentangan dengan keterangan ahli lain maupun keterangan saksi, sehingga keterangan ahli mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati tidaklah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur pasal 188 KUHP.
Keterangan terdakwa. Bahwa kami menanggapi keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa Kuat Ma'ruf tidak mengakui ikut dalam perencanaan dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, serta keterangan dari terdakwa Kuat Ma'ruf yang mengatakan bahwa baru mengetahui skenario perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat setelah berada di Provos pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Sehubungan dengan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf, kami membantah keterangan tersebut karena berdasarkan keterangan saksi Rifaizal Samuel dan saksi sulap Abu dari Polres Metro Jakarta Selatan yang telah melakukan interview kepada terdakwa Kuat Ma'ruf di Duren 3 bahwa telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf sedang menutup balkon lantai 2 yang kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf mendengar adanya suara tembakan kemudian tiarap. Keterangan saksi Rifaizal Samuel dan saksi sulap Abu tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Beni Ali dan saksi Susanto Haris dari Provos, yang mana mereka berasal dari dua instansi yang berbeda serta tidak berkomunikasi sebelumnya, sehingga tidak mungkin terdakwa Kuat Ma'ruf tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Keterangan para saksi yang membantah keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh ahli Aji Febrianto Arosyid bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf terindikasi berbohong saat terdakwa Kuat Ma'ruf menjawab bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak melihat saksi Ferdi Sambo menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sehingga berdasarkan keterangan saksi Rifaizal Samuel, saksi sulap Abu, saksi Susanto Haris, dan saksi Beni Ali yang dikuatkan dengan keterangan saksi ahli poligraf yakni Aji Febrianto Arosyid, dapat dinilai bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf terlibat dalam perencanaan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf sendiri baik dalam keterangan yang diberikan sebagai saksi maupun sebagai terdakwa mengatakan pada saksi Putri Candrawati agar melaporkan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada saksi Ferdi Sambo agar jangan sampai ada duri dalam rumah tangga saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati, di mana duri yang dimaksud adalah korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sehingga dari rangkaian peristiwa tersebut dapat dinilai sebenarnya terdakwa Kuat Ma'ruf sudah mengetahui hubungan antara saksi Putri Candrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang menjadi pemicu terampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dilanjutkan yang mulia. Fakta hukum. Fakta hukum. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari di rumah saksi Ferdi Sambo di Magelang terjadi perselingkuhan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan saksi Putri Candrawati. Disimpulkan dari keterangan saksi Putri Candrawati nomor 210, keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf nomor 124, 125, dan 50. Keterangan Aji Febrianto, ahli poligraf, berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik poligraf nomor lab 3929-PDF-2022 tanggal 9 September 2022. 2. Bahwa benar korban Nofriansyah Yosua Huta Barat keluar dari kamar saksi Putri Candrawati di lantai 2 rumah Magelang dan diketahui oleh terdakwa Kuat Ma'ruf sehingga terjadi keributan antara terdakwa Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang mengakibatkan terdakwa Kuat Ma'ruf mengejar korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan menggunakan sebuah pisau dapur. Disimpulkan dari keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Putri Candrawati, surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708-pen-sit-2020-PN Jaksel tanggal 29 September 2022. Bahwa benar saksi Putri Candrawati menelpon saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang berada di sekitar Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Riki Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang karena mengetahui adanya keributan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan terdakwa Kuat Ma'ruf. Disimpulkan dari keterangan saksi Putri Candrawati, keterangan saksi Sugeng Putut Wicaksono, keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 4. Bahwa benar saksi Putri Candrawati memerintahkan saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk menemui saksi Putri Candrawati di kamarnya. Namun, saksi Riki Rizal Wibowo yang telah mengetahui maupun keributan yang terjadi antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Kuat Ma'ruf
yang dengan membawa pisau kemudian turun dari lantai 2 mencari senjata milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat di kamar ADC lantai 1 yang juga diketahui oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Setelah saksi Riki Rijal Wibowo menemukan senjata HS 23301 milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat beserta senjata laras panjang Steyr AUK, saksi Riki Rijal Wibowo pun mengamankan kedua senjata tersebut di lantai 2 rumah saguling, tepatnya di kamar Tribrata Sambo sebagai bentuk pengamanan. Disimpulkan dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo nomor 48, keterangan saksi Mahareja Riki nomor 21, keterangan ahli Reni Kusumo Wardani ahli psikologi forensik nomor 27, keterangan saksi Richard Eliezer nomor 381, Surat penetapan pengadilan Jakarta Selatan nomor 1176/pen/per/sit/2020 PN Jaksel tanggal 12 September 2022. Surat penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 1708/pen/per/sit Jakarta Selatan tanggal 29 September 2022. 5. Bahwa benar korban Yosua Huta Barat mulanya menolak bertemu dengan saksi Putri Chandrawati. Akan tetapi saksi Riki Rijal Wibowo yang berusaha membujuk korban Nopriansa Yosua Huta Barat hingga pada akhirnya korban Nopriansa Yosua Huta Barat bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di kamarnya. Kemudian mereka berbicara empat mata sedangkan saksi Riki Rijal Wibowo menunggu di depan kamar. Fakta ini disimpulkan dari keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Riki Rijal Wibowo. 6. Bahwa benar terdakwa Kuatmaruf mengatakan kepada saksi Putri Chandrawati untuk melaporkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Kepada saksi Perdisambo, terdakwa Kuatmaruf mengatakan jangan sampai ada duri dalam rumah tangga saksi Perdisambo dan saksi Putri Chandrawati di mana duri yang dimaksudkan adalah korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Disimpulkan dari keterangan saksi Perdisambo nomor 25, keterangan Putri Chandrawati nomor 179 dan 210, keterangan terdakwa Kuatmaruf nomor 1.24 dan 1.25. Fakta berikutnya, nomor 7, bahwa benar saksi Perdisambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2002 dini hari menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati yang menceritakan perbuatan korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang mengakibatkan keributan di rumah Magelang. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Perdisambo nomor 25, keterangan Putri Chandrawati nomor 129 dan 210. Fakta selanjutnya nomor 8. Bahwa benar saksi Perdisambo dan yang mengalami keputusan besar harus membicarakannya dengan orang lain dan kemudian mengetahui perbuatan korban Nopriansa Yosua Huta Barat mengakibatkan saksi Perdisambo bersepakat dengan saksi Putri Chandrawati yang seharusnya masih berada di Magelang dalam waktu dekat untuk pulang kembali ke Jakarta pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 bersama terdakwa Kuatmaruf, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Susi, saksi Riki Rijal Wibowo dan korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Disimpulkan dari keterangan saksi Perdisambo nomor 3, keterangan saksi Putri Chandrawati nomor 4, 9 dan 89, keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, keterangan ahli Reni Kusumo Wardani, keterangan ahli Profesor Dr. Muhammad Mustopo. Fakta hukum selanjutnya, fakta nomor 9, bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2022 setelah saksi Putri Chandrawati memerintahkan saksi Riki Rijal Wibowo kepada para ajudan untuk bersiap-siap kembali ke Jakarta, saksi Riki Rijal Wibowo menurunkan kembali senjata HS 23301 milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat dan dibantu terdakwa Kuatmaruf senjata Steyr AUK dari lantai 2 rumah Magelang ke dalam mobil Lexus B1 MAH tanpa sepengetahuan korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Senjata HS 23301 diletakkan dalam dashboard sedangkan Steyr AUK diletakkan di bawah kaki kursi dengan mobil Lexus B1 MAH. Disimpulkan dari keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Mahareja Rizky, surat penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 1776/pen/2002 tanggal 20 September 2022 bahwa
Fakta selanjutnya nomor 10 bahwa benar korban Nopriansa Yosua Huta Barat tidak melihat keberadaan senjata HS 23301 miliknya di mobil Lexus B1 MAH karena korban duduk di dalam mobil Lexus L1973 X. Kemudian oleh saksi Riki Rijal Wibowo yang diperintahkan saksi Putri Chandrawati, sedangkan mobil Lexus B1 MAH dikemudikan terdakwa Kuat Marut dinaiki saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang duduk di sebelah driver serta saksi Putri Chandrawati serta saksi Susi yang berada di bangku bagian tengah. Disimpulkan dari keterangan saksi Daden Miftahul Haq, keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer bahwa benar saksi Riki Rijal Wibowo adalah yang paling akhir masuk ke dalam mobil Lexus L1973 ZX karena berulang kali masuk ke dalam rumah memastikan tidak ada barang milik saksi Putri Chandrawati yang tertinggal dan saksi Riki Wibowo melihat bahwa korban Nopriansa Yosua Huta Barat sudah masuk ke dalam mobil Lexus L1973 ZX. Disimpulkan dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, keterangan saksi Perdi Sambo, keterangan Putri Chandrawati bahwa benar terdakwa Kuat Maruf ikut mengantarkan saksi Putri Chandrawati ke Jakarta sekaligus mengemudikan mobil Lexus nomor Pol LB1 MAH di mana terdakwa Kuat Maruf sebelumnya bertugas mengurus keperluan anak saksi Perdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di Magelang bukan sebagai driver saksi Putri Chandrawati. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Perdi Sambo, keterangan saksi Susi, keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan terdakwa Kuat Maruf. Nomor 13. Bahwa benar saksi Riki Rijal Wibowo bertugas mendampingi anak Perdi Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang serta mendampingi saat libur sekolah ke Jakarta dan kemudian kembali ke Magelang bukan sebagai driver dari saksi Putri Chandrawati. Disimpulkan keterangan dari saksi Perdi Sambo, keterangan saksi Putri Chandrawati, keterangan saksi Cuk Putranto, keterangan saksi Richard Eliezer. 14. Bahwa benar saksi Kuat Maruf membawa sebuah pisau dapur yang digunakannya untuk mengejar korban Nopriansa Yosua Huta Barat ke dalam tas selempang berwarna hitam sebagai bentuk pengamanan apabila ada perlawanan dari korban Nopriansa Yosua Huta Barat selama dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta akibat keributan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli di rumah Magelang. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, keterangan saksi Kuat Maruf, keterangan ahli Heri Prianto, Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708/Pen/2002 PN Jaksel tanggal 20 September. Fakta hukum berikutnya bahwa benar korban Nopriansa Yosua Huta Barat tidak pernah memberikan senjatanya kepada orang lain karena pada prinsipnya senjata melekat pada tiap-tiap ajudan serta tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Korban Nopriansa Yosua Huta Barat menanyakan keberadaan senjatanya kepada saksi Riki Rijal Wibowo dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta pada hari Jumat pada tanggal 8 Juli 2002. Namun, senjata tersebut tidak diberikan kepada korban Nopriansa Yosua Huta Barat dan masih berada dalam mobil Lexus B1 MAH yang membawa saksi Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Maruf, saksi Susi, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Disimpulkan dari keterangan saksi Maharesa Rizky, keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, surat penetapan pengadilan Jakarta Selatan nomor 1776 tanggal 12 September 2022. Bahwa benar rombongan saksi Putri Chandrawati berangkat dari Magelang pada pukul 10 WIB menuju Rumah Saguling. Kemudian saksi Putri Chandrawati berinisiatif agar tes uji swab PCR dilakukan di Rumah Saguling untuk dapat bertemu dengan saksi Perdi Sambo. Disimpulkan dari keterangan saksi Nepi Aprilia, keterangan saksi Perdi Sambo, keterangan saksi Susi. Bahwa benar saksi Putri Chandrawati menangis dalam mobil Lexus B1 MAH sambil memutar lagu dalam HP yang biasanya digunakan oleh korban Nopriansa Yosua Huta Barat dalam perjalanan sebelum berhenti di rest area tol Cikampek. Disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer bahwa benar rombongan saksi Putri Chandrawati berhenti di rest area tol Cikampek karena saksi Riki Rijal Wibowo ingin buang air kecil. Saksi Riki Rijal Wibowo berjalan masuk ke kamar mandi dengan korban Nopriansa Yosua Huta Barat hingga kembali ke dalam mobil Lexus L1797 ZX, sedangkan terdakwa Kuat Maruf tidak ikut ke dalam
kamar mandi. Disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan terdakwa Kuatmaruf, keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, bahwa benar saksi Ferdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2002 bertelepon pagi harinya dengan saksi Putri Chandrawati yang diyakini oleh saksi Ferdi Sambo dalam keadaan baik-baik saja. Saksi Ferdi Sambo pun masih dapat mengikuti berbagai kegiatan di kantor, yakni memimpin rapat ANEP di Propam Polri hingga pukul 11.30 WIB yang dilanjutkan dengan mengikuti sidang kode etik Broto Seno yang dipimpin langsung Wakapolri dan agenda bermain badminton di daerah Sawangan, Depok. Disimpulkan dari keterangan Ferdi Sambo, keterangan Nopianto Ripai, keterangan Ajan Romer, bahwa benar saksi Ferdi Sambo biasanya bermain badminton pada hari Selasa dan Jumat di Polda Metro Jaya, mengetahui bahwa rombongan saksi Putri Chandrawati akan segera tiba, akan tetapi saksi Ferdi Sambo justru masih menyempatkan mampir terlebih dahulu ke rumah Jalan Bangka untuk mengambil peralatan badminton dan kemudian pergi ke rumah Saguling. Disimpulkan dari keterangan Ferdi Sambo, keterangan Ajan Romer, keterangan Profesor Muhammad Mustafa, bahwa benar rombongan saksi Putri Chandrawati tiba di rumah Saguling sekitar pukul 15. Kemudian saksi Putri Chandrawati memanggil terdakwa Kuatmaruf yang memang loyal, tingkat kepatuhannya sangat tinggi dan tidak mau menjadi pengkhianat kepada keluarga saksi Ferdi Sambo. Dan saksi Ferdi Sambo dalam isyarat tangan masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Putri Chandrawati dan terdakwa Kuatmaruf naik ke lantai 3. Menggunakan lift bertemu dengan saksi Ferdi Sambo guna mempersiapkan merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat, memastikan korban Nopriansa Yosua Huta Barat tidak melihat adanya stayer hak dalam mobil Lexus B1MH yang digunakan menuju tempat merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Maka saksi Putri Chandrawati memerintahkan saksi Richard Eliezer Lumio untuk mengamankan senjata stayer hak tersebut ke dalam lemari penyimpanan senjata di lantai 3 rumah Saguling yang merupakan lantai yang berisikan ruang privat keluarga saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati, sebagaimana terlampir di dalam gambar, terlampir dalam tuntutan. Bahwa benar saksi Putri Chandrawati meminta saksi Rijal Wibowo dan terdakwa Kuatmaruf untuk tidak menguji swab PCR, sedangkan saksi Susi, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan korban Nopriansa mengikuti uji swab PCR. Disimpulkan dari keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuatmaruf, saksi Nepi Aprilia, saksi ahli Heri Perianto, bahwa benar saksi Putri Chandrawati masih menyempatkan diri untuk makan siang terlebih dahulu di lantai 2 rumah Saguling sebelum naik ke lantai 3 bertemu dengan saksi Ferdi Sambo. Disimpulkan dari keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Putri Chandrawati, bahwa benar saksi Ricky Rijal Wibowo naik ke lantai 3, dipanggil setelah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT. Di lantai 3 tersebut, saksi Ricky Rijal Wibowo diminta untuk menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat oleh saksi Ferdi Sambo. Namun, saksi Ricky Rijal Wibowo tidak kuat mentalnya menembak sehingga saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Ricky Rijal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu pada saat itu sedang berada duduk-duduk di depan rumah Saguling. Saksi Ricky Rijal Wibowo memberitahukan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bahwa ia dipanggil menghadap saksi Ferdi Sambo di lantai 3. Saksi Ricky Rijal Wibowo pun memerintahkan agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu naik menggunakan lift menuju lantai 3. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi keterangan Putri Chandrawati, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Daden Mahtapul Haq, bahwa benar saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak Nopriansa Yosua Huta Barat di lokasi Duren 3. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menjawab dengan siap perintah saksi Ferdi Sambo. Kemudian diberitahukan skenario tembak-menembak di rumah Duren 3 yang bermula dari saksi Putri Chandrawati yang dilecehkan oleh korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendengar teriakan saksi Putri Chandrawati dari lantai 1 langsung menghampiri, namun ketika saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menanyakan mengenai peristiwa yang terjadi kepada korban Nopriansa Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu justru ditembak namun tidak mengenai saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, tapi saat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak mengakibatkan meninggalnya korban Nopriansa Yosua Huta Barat, saksi Ferdi Sambo menjelaskan skenario tersebut berulang-ulang. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer nomor 114, 155, 156, 360, 380.15, 381,
77 dan 381.78 keterangan Dr. Randa Reni MPSI psikolog. Keterangan ahli dari ahli Prof. Dr. Muhammad Mustopo, keterangan ahli Arif Sumirat, ahli balistik. Bahwa benar, saksi Perdi Sambo memberikan tambahan amunisi sebanyak 1 kotak untuk senjata milik saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang sebelumnya hanya berisikan 7 buah anak peluru. Kemudian benar bahwa saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu menambahkan amunisi tersebut ke dalam magazen namun tidak sampai penuh. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Lumiu, keterangan saksi Ridwan Soplanet, keterangan saksi Rifaisal Samuel, keterangan Susanto Haris. Bahwa benar, saksi Putri Candrawati yang berada di lantai 3 Saguling saat saksi Perdi Sambo menceritakan skenario merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Kemudian, benar saksi Putri Candrawati juga membahas terkait sarung tangan dan CCTV di rumah Duren 3. Disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer, keterangan saksi Ajam Romer, keterangan saksi Ridwan Soplanet, keterangan ahli Pira Samia. Bahwa benar, saksi Perdi Sambo menanyakan keberadaan senjata milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk memastikan bahwa korban Nofriansah Huta Barat dalam keadaan tidak bersenjata. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengatakan senjata tersebut berada dalam mobil Lexus B1MA. Saksi Perdi Sambo kemudian memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu untuk mengambilnya. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, keterangan saksi Ridwan Soplanet, keterangan saksi Rifaisal Samuel, keterangan saksi Susanto. Dilanjutkan. Bahwa benar saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mengambil senjata HS-23301 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dari dalam mobil Lexus B1MA dan menghampiri saksi Perdi Sambo di lantai 3 melalui tangga dapur. Kemudian saksi Eliezer Pudium Lumiu mengetuk pintu dan saksi Perdi Sambo pun membukakan pintu dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu memberikan senjata jenis HS-23301 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Perdi Sambo. Di sana saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu melihat saksi Perdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, keterangan saksi Azan Romer dan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776/pen/2022/Penjaksel tanggal 12 September 2022 nomor 43. Bahwa benar untuk segera merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, maka saksi Putri Candrawati turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo, kemudian juga mengajak terdakwa Kuat Ma'ruf yang sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk pergi ke rumah Duren 3 nomor 46 melakukan isoman, padahal biasanya informasi dilakukannya isoman justru diberitahukan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Susi, keterangan Ricky Rizal Wibowo dan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa benar saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu merupakan orang terakhir yang masuk ke dalam mobil Lexus B1MA menuju rumah Duren 3 di mana di dalam mobil sudah ada saksi Putri Candrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, korban Nofriansah Yosua Huta Barat serta saksi Ricky Rizal Wibowo. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo nomor 207. Bahwa benar saksi Susi yang justru mengikuti PCR di rumah Saguling setelah tiba dari Magelang justru tidak diajak melakukan isoman di rumah Duren 3, melainkan yang diajak ke rumah Duren 3 adalah saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang justru tidak mengikuti PCR di rumah Saguling karena akan segera kembali ke Magelang setelah mengantarkan saksi Putri Candrawati. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu nomor 264. Kemudian dari keterangan saksi Dirianto alias Kodir dan keterangan dari saksi Susi. Bahwa benar setelah tibanya rombongan saksi Putri Candrawati di rumah Duren 3 menggunakan mobil Lexus RX pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 yang keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah adalah saksi Putri Candrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Sedangkan saksi Ricky Rizal Wibowo tidak ikut masuk ke dalam rumah, begitupun dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Saksi Ricky Rizal Wibowo yang mengetahui akan terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tetap berada berdiri di garasi rumah Duren 3 mengawasi Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di taman halaman rumah. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Dirianto alias Kodir, keterangan saksi Perdi Sambo, keterangan saksi Azan Romer dan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo.
bahwa benar setibanya di rumah Duren 3, terdakwa Kuat Ma'ruf ikut membantu mengantarkan barang-barang milik saksi Putri Candrawati hingga ke depan pintu kamar lantai 1. Kemudian benar terdakwa Kuat Ma'ruf sesuai dengan pembicaraan dengan saksi Ferdi Sambo mengenai perannya langsung menutup pintu rumah bagian depan untuk meredam suara dan menutup akses jalan keluar di depan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melarikan diri. Kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menutup pintu balkon di saat kondisi matahari masih terang benderang, belum gelap. Gambar CCTV terlampir dalam surat tuntutan. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Diryanto alias Kodir, keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf dan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bahwa benar yang bertugas siang hari menutup pintu dan balkon di lantai 2 rumah Duren 3 46 adalah Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga di rumah Duren 3 46. Bukanlah tugas dari terdakwa Kuat Ma'ruf, namun untuk mendukung pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Kuat Ma'ruf mengambil peran guna menutup akses jalan keluar dan meredam suara dalam rumah saat terjadi penembakan, di mana sebelumnya saksi Diryanto alias Kodir memberitahukan kepada terdakwa Kuat Ma'ruf bahwa rumah Duren 3 sudah dibersihkan. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Ridwan R. Soplanit, keterangan saksi Diryanto alias Kodir, dan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf sendiri. Bahwa benar saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu masih memiliki kesempatan yang cukup untuk menolak perintah Ferdi Sambo. Akan tetapi hingga sampai di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak menunjukkan adanya upaya apapun untuk menolak maupun memberitahukan rencana tersebut kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam keadaan tenang masih berdoa menurut agama yang dianutnya sebelum merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan dari Dr. Anda Reni MPSI selaku psikolog, kemudian keterangan ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA selaku ahli kriminologi. Bahwa benar saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah Duren 3, namun saksi Ferdi Sambo berpura-pura melihat keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri di depan pintu pagar rumah Duren 3, padahal fisik korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhalang mobil lain dan saksi Ferdi Sambo duduk di bagian tengah